Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan semuanya, mengawali perjumpaan kita pada pagi yang cerah ini, alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Tetap semangat, kerja keras, positive thinking, pantang menyerah, doa dan tawakal. Oke kawan-kawan, kita akan berbagi video terkait dengan tanaman kelapa pada tanaman cabai. Kita bisa memanfaatkan tanaman ini kawan-kawan. Ini namanya daun sintrong, kata kami orang Jawa. Ini bisa dilalap, bisa disayur bagi yang doyan, dan bisa dimanfaatkan sebagai pencegahan pengobatan pada tanaman cabai yang terjangkiti kelapa. Ini bisa kita blender, kurang lebihnya ukuran 1 kilo, bisa kita pergunakan untuk 20 tangki. Ini kemudian kita campur dengan CNG yang per tangkinya bisa kita gunakan untuk 16 liter itu 3 sendok, dan kita tambahkan antonik ini 15 mili, kurang lebihnya 1 tub ini. 3 bahan aktif ini kawan-kawan cukup efektif mengendalikan serangan kelapa pada tanaman cabai. Jadi dengan yang sesimpel ini, yang semurah ini, kita bisa melakukan pencegahan dari awal untuk menghindari serangan wabahnya kelapa atau patek pada tanaman cabai. Kemudian perlakuannya setelah tanaman cabai itu sudah terinfeksi oleh kelapa, buah yang nampak sudah kena maupun yang sudah jatuh, kita wajib memetiknya kawan-kawan, wajib memetiknya. Kemudian kita yang jatuh kita ambil, kita bakar. Setelah itu kita sterilisasi tanahnya dengan kita campurkan penaburan kapur untuk menjaga pH dalam tanah biar tetap stabil, seimbang, terlebih di musim pergantian cuaca, karena di musim inilah jamur patogen yang menginfeksi tanaman cabai kita terjangkiti virus ataupun jamur kelapa itu karena pergantian cuaca, fluktuatifnya cuaca, dan turunnya pH dalam tanah. Inilah semuanya penyebab jamur patogen yang menginfeksi tanaman kelapa, tanaman cabai dari serangan kelapa. Itu kemudian kalau bisa lebih bagus lagi, setelah itu semua kita semprotkan bakteri baik, bakteri dan jamur baik untuk melawan jamur dan bakteri jahat yang ada di dalam tanah. Dan itu dilakukan menjelang maghrib atau sore setelah jam 4 dan pagi benar, karena bakteri dan jamur itu akan mati apabila terkena cahaya matahari. Jadi mempergunakan jamur maupun bakteri yang baik untuk melawan jamur dan bakteri jahat di dalam tanah, kita aplikasikan pada sore hari sebaiknya. Demikian akan kawan, seperti apa kita meraciknya. Ini yang sudah ada, ini terbuat dari daun sintrong ini kan kawan. Daun sintrong ini satu jerigen ini kurang lebihnya dari 2 kilo tanaman sintrong ini bisa untuk lebih dari 20 sampai 50 tangki. Ini cukup irit, cara mudah, cara murah atasi kelapa pada tanaman cabai. Bisa kita manfaatkan ini, bisa disebut rumput gulma yang mungkin dianggap nggak berguna, tapi ini sungguh sangat memiliki manfaat yang banyak, baik bagi kesehatan manusia maupun bagi tanaman cabai. Demikian akan kawan, semoga video ini bermanfaat, menjadikan salah satu pilihan alternatif sebagai perolingan perawatan cabai dari serangan kelapa, dari jamur patogen. Dan semoga jaya kita semua, sukses kita semua dari berbagai macam pekerjaan yang kita lakukan. Jangan lupa like, share, and comment video kami
supaya mendapatkan nyalakan notifikasi video kami supaya mendapatkan notifikasi dari video kami dari setiap yang video kami upload. Demikianlah, selamat berjumpa, bertemu kembali di video yang akan datang. Apabila ada salah-salah kata, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterbatasan baik kemampuan keilmuan kami maupun tempat, ruang, dan keadaan. Demikian kawan, mari kita simak. Jangan di skip, jangan ini harus lebih jelas supaya nggak gagal paham bagaimana cara meraciknya. Ini cukup kita blender kawan-kawan, kemudian kita saring. Ini kita masukkan, bisa kita pergunakan setiap saat. Demikianlah kawan-kawan yang dapat kami bagikan. Kami doakan yang subscribe dimudahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan senantiasa berkah dalam hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dosisnya kan kawan, cukup saya tutup ini. Inilah bentuknya, warnanya cairan merah kehijauan. Harus dicairkan agak. Cukup satu tutup ini kawan-kawan, antoniknya. Bisa ditambahkan ini untuk melawan atau mencegah dari serangan lalat buah maupun kutu-kutuan.
Cukup 15 mili. Ini kawan-kawan, kita akan mereview bagaimana hasil dari penyemprotan pencegahan dari serangan kerapa dengan mempergunakan 3 bahan aktif tadi, yaitu daun sintrong di blender, kemudian dicampurkan dengan CNG dan antonik, masing-masing CNG 3 sendok atau 2 sendok, antonik 15 mili, dan daun sintrong itu secukupnya, bisa untuk melakukan perawatan cabai dari serangan kerapa seperti inilah. Untuk interval penyemprotan 3 hari atau 5 hari sekali untuk lebih efektif dan maksimal, terlebih di musim pergantian cuaca yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan pH tanah turun sehingga jamur dan patogen jahat tumbuh, menyerang dan menginfeksi tanaman-tanaman, terlebih tanaman cabai yang sangat rentan dengan virus dan jamur patogen yang mengakibatkan kerapa. Seperti inilah cara murah mengatasi kerapa pada tanaman cabai maupun untuk melakukan pencegahan seperti ini, kawan-kawan. Bisa kita lihat seperti ini. Mari kita amati. Alhamdulillah, walaupun masih buah sedikit tapi cukup terjaga normal, tak satu pun jatuh yang disebabkan oleh kerapa maupun yang lain. Seperti ini. Mari kita lihat. Coba kita amati tempatnya seperti ini, kawan-kawan. Kotor bukan, dan sangat berpotensi terjangkitnya serangan kerapa, tapi alhamdulillah bisa diatasi dengan mempergunakan 3 bahan tadi. Cara murah, cara mudah dari alam, yang doyan juga enak dimakan. Daun sintrong diurap, kalau kata orang Jawa itu daun sintrong, kalau kata orang Sunda itu daun jambrong. Itu sangat bermanfaat bagi tanaman cabai kita, kawan-kawan. Bisa diamati seperti ini. Terbebas kan dari kerapa maupun yang lainnya. Kawan-kawan, gambaran video kami tanaman cabai kami secara umum.
bisa dipastikan, diamati supaya lebih jelas. Ini bukti-bukti efektivitas dari pemanfaatan daun sintrong, kawan-kawan. Cukup efektif. Jadi bahan perollingan inovatif untuk mencegah serangan kerapak pada tanaman cabai. Amati dengan seksama, kawan-kawan. Alhamdulillah terbebas juga dari lalat buah. Bisa dilihat di tutorial cara membuat perangkap lalat buah yang cukup simpel dengan bahan bekas di video yang sama, di alamat yang sama, yaitu di link YouTube ini. Bisa ditambahkan nomor telepon bagi yang kepingin bertanya-tanya, 0822 11 11 3749. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya dan sukses selalu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan tombol notifikasi supaya mendapatkan notifikasi dari setiap video yang kami upload. Doakan yang subscribe dimudahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, serta diberkahi waktu dan umurnya. Gambaran secara umum.
Demikianlah kawan-kawan yang dapat kami bagikan. Selamat berjumpa di video yang akan datang.